Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya seorang wanita? Apakah ia lebih baik sholat di rumahnya atau di masjid? Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Suami saya melarang saya ke masjid. Apa kata Syekh Abdul Baz? Ini hadis. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan ke masjid rumah Allah. Tidak boleh suami melarang hamba Allah yang perempuan kalau mau datang ke rumah Allah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai baju norak, celana legging ke masjid. Banyak jamaah masuk parit gara-gara dia pergi masjid. Jangan pakai lipstik tebal, baking. Mau ke masjid ya tutup aurat. Datang dia ke masjid, bagus, ada pengajian, tak salah. Karena saya pernah mendengar bahwa seorang wanita lebih baik sholat di rumahnya, lebih baik dalam tempat sempit. Perempuan lebih baik dalam tempat sempit, baik dalam rumah, baik dalam kamar. Kapan? Ketika terjadi fitnah di Palestina, tak boleh sholat perempuan di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Jalan Serayu ada tentara Israel di luar. Apakah benar bahwa pahala sholat berjamaah dari suami akan didapat oleh istri walaupun ia hanya melakukan sholat di rumahnya? Pahala sholat berjamaah suami akan didapat oleh istri. Saya belum jumpa dalilnya. Tapi yang jelas, istri yang taat, istri yang patuh, maka dia mendapatkan pahala. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang istri yang merawat anak, membesarkan anak, merawat semua pekerjaan suami, tapi bukan berarti dia menjadi kuli, menjadi babu, menjadi budak. Tidak, sesuai dengan kemampuannya, maka dia sama seperti mendapatkan pahala ibadah laki-laki. Itu hadisnya ada. Jelas. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Sebaiknya kalau kita perempuan sholat sunat, baiknya di rumah saja. Tapi waktu bulan Ramadan, terakhir perempuan iktikaf ke masjid pada malam hari. Ibu sanggup membawa anak kecil ke masjid, sebaiknya bagaimana Pak Ustaz? Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah iktikaf. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, Aisyah tetap iktikaf di masjid. Dan iktikaf Aisyah bukan sehari dua hari, 24 jam kali 10 hari 10 malam, 240 jam. Itu iktikaf. Masuk sore 20, keluar malam Idul Fitri. Itu iktikaf. Adapun iktikaf kita selama ini iktikaf kalong, tapi sah juga daripada tidak iktikaf sama sekali. Seminim sekojap-kojap iktikaf, seketek-ketek iktikaf berapa lama Ustaz? Sebentar-bentarnya iktikaf menurut mazhab Syafi'i lama seketek dari rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lama sikit dari rukuk itu sudah dianggap iktikaf. Nanti kalau ada ustaz ceramah, iktikaf mesti 10 hari 10 malam, dia tak pakai mazhab. Tak bisa. Kita harus ikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Silakan iktikaf. Lah putih kan dia. Pak Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Pak Ustaz jika di masjid terdekat ada acara wirid mingguan, tapi saya pergi ke masjid lain untuk mendengar tausiah? Gimana tuh Pak Ustaz? Wirid itu apa isinya? Wirid isinya cuman baca Yasin aja Pak Ustaz. Pengajian itu pengajiannya dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ikuti pengajian Dr. Mawardi. Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu 13 tahun di Madinah. Bacaan yang tak apa-apa. Pergi. Ini baca Quran kapan aja bisa. Di sana pengajian Pak Ustaz siapa? Dr. Mustafa Umar. Hadir. Tapi jangan sampai putus silaturahim. Adapun dengan bapak-bapak lingkungan, bisa saat sholat berjamaah jumpa. Kalau paham insya Allah. Dan bapak pula jangan aja. Itulah pengajian Ustaz Mawardi aja dia datang. Nanti kalau dia meninggal biar diurus Ustaz Mawardi jenazah. Jangan. Dia kan mau ngaji. Itu. Saya ibu dari Majelis Taklim Masjid Babus Sabar. Bab artinya pintu, sabar, pintu sabar. Macam mantap masjid daerah situ. Ada pintu sabar, ada alhamdulillah. Masuknya dari Babus Sabar, sesudah sampai kemari alhamdulillah aja bawahnya. Mantap. Ustaz mohon penjelasan mengenai bunga bank di koperasi. Bagaimana pengurusan? Bunga bank haram. Bunga koperasi haram. Lalu kalau dapat bunganya dicampakkan? Jangan. Jadi gimana? Serahkan masalih ammah. Begitu kata Syekh Yusuf Qardawi dalam fatwa muasirah, fatwa kontemporer. Dapat ibu berapa kemarin?
Alhamdulillah Pak Ustaz 1 juta sudah saya kasih. Kemana? Masjid, pakai miskin, bangun MDA, kepentingan orang banyak. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Yang dapat duit 10 juta, 10 juta, 10 juta, serahkan langsung. Tapi niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap dapat 10 juta tak pernah saya pakai. Kalau 100, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Ustaz, mana yang lebih baik dari nilai ibadah, berimpak di satu masjid 100 juta atau berimpak di 100 masjid namun masing-masing masjid 1 juta? Tengok dulu di mana daerahnya, mana yang paling membutuhkan, memerlukan, itu kasih dulu. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, semuanya peletakan batu pertama, satu pun tak jadi. Bagus satu tapi jadi. Kalau ada bapak ibu punya 100 juta, boom, ini langsung bam, siap. Tahun depan orang menengok, alhamdulillah. Kalau masih begini juga, na'udzubillah. Ambo ceramah di Tompek, salah satu desa. Kebun sawit luas, habis kebun sawit, kebun gotah. Ini yang punya satu orang Pak Ustaz. Mana yang punya ini sekarang? Mati. Ternyata orang kaya mati juga. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Seandainya dia ada bangun masjid, mengalir pahala. Ada dia bangun MDA, pesantren? Tak ada. Habis, putus. Itulah orang paling miskin di dunia. Punya harta tapi tak sempat mengambil manfaat. Bapak ibu yang punya duit, selesaikan masjid. Yang tak punya duit, ikut gotong royong. Sedekah artinya menggerakkan tulang-tulang, ikut. Jangan sudahlah duit tak masuk, gotong royong tidak, petantang-petantang nengok miring nampaknya masjid. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن